看你一路步兵围堵，是为了引我过来。不管不对，我必须尽快找到张虎。彭家城里，连安琪都逃不出本少爷手掌心，何况你？不许你无冤无仇，为何下此狠手？是请我老人吧？死在我这通神剑下，你可以瞑目了。Semua dan mata mereka semua juga berbinar biru. Sebelum pada akhirnya Liu Shan dan yang lainnya itu pingsan dan jatuh ke tanah. Akhirnya dengan ingatan mereka yang dihapus, Wang Lin dan Jiang Hu pun tidak perlu membunuh mereka. Setelah melakukan itu, Wang Lin dan Jiang Hu pergi dari sana. Saat ini Wang Lin dan Jiang Hu keduanya terbang di udara dalam waktu yang lama. Jiang Hu mulai kehabisan napas dan mendarat di puncak gunung, sementara Wang Lin perlahan melayang turun. Jiang Hu kemudian menenangkan napasnya, lalu mencari tempat untuk duduk. Dia lalu mengeluarkan 2 potong ubi dan memberikan 1 kepada Wang Lin. "Aku membuat ini, coba lihat rasanya," kata Jiang Hu. Wang Lin kemudian mengambil ubi itu. Dia merasa seperti dia telah kembali ke 10 tahun yang lalu, ketika keduanya baru saja bertemu. Kemudian Jiang Hu menjelaskan bahwa ternyata pria Paruh-baya sebelumnya menjadikan Jiang Hu sebagai muridnya untuk membantunya mengumpulkan darah manusia. Dan dia juga telah meninggalkan racun di tubuh Jiang Hu, sehingga pria Paruh-baya itu bisa mengendalikan hidup dan mati Jiang Hu. "Sebelumnya, aku tidak ingin mengatakan bahwa aku mengenalmu karena dia ada di dekatmu. Akan tetapi untungnya kamu membunuhnya. Itu menghancurkan racun di tubuhku, dan aku akhirnya bebas," kata Jiang Hu, seraya menggigit ubi sambil dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Mendengar itu, Wang Lin merasa sangat menyesal meskipun cerita Jiang Hu sangat sederhana dan singkat. Namun Wang Lin dapat melihat dari ekspresi Jiang Hu bahwa 10 tahun ini sangatlah sulit bagi Jiang Hu. Jiang Hu saat ini memperlihatkan ekspresi iri dan berkata, "Wang Lin, kita tidak bertemu satu sama lain selama 10 tahun. Melihat bahwa kamu dapat membunuh guruku, kamu pasti telah mencapai ranah pondasi building. Dan pedang terbang guruku itu sangat kuat. Dia bilang dia hanya bisa menggunakan 2/5 dari kekuatan pedang itu." Mendengar itu, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum menerobos ranah pondasi building. Tahukah kamu dari mana pedang terbang ini berasal?" Mendengar itu, Jiang Hu memandang Wang Lin dengan ekspresi terkejut, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Kemudian dia menjelaskan bahwa pedang terbang gurunya itu mendapatkannya dari sebuah gua. Dan dia mendapatkannya hanya karena peluang besar. Dan Jiang Hu juga mengatakan bahwa sarung pedang itu juga merupakan harta karun. Selanjutnya Wang Lin menemukan batu untuk diduduki. Dia merenung sejenak lalu bertanya, "Ceritakan padaku tentang Pak Tua Jimo itu agar setidaknya kita bisa waspada terhadap beberapa hal." Selanjutnya Jiang Hu menceritakan semua yang dia ketahui tentang Pak Tua Jimo. Orang tua Jimo itu adalah seorang petani mandiri. Dikatakan bahwa dia telah mencapai ranah formasi inti. Dia sangat peduli dengan reputasinya, jadi dia pasti akan mencari kita ketika dia mengetahui tentang kematian Baijan. Ya, pria Paruh-baya yang dibunuh Wang Lin sebelumnya bernama Baijan. "Wang Lin, Anda sebaiknya kembali ke sekte Heng Yue, sedangkan aku bisa bersembunyi di kota keluarga Teng. Bahkan Pak Tua Jimo pun tidak akan berani sombong di sana. Selama saya tinggal di kota, saya akan aman." Akan tetapi mendengar itu, Wang Lin tersenyum masam lalu berkata, "Sekte Heng Yue sekarang hanya tinggal nama." Mendengar itu, Jiang Hu cukup terkejut, akan tetapi dia sebenarnya sudah mengetahuinya. Karena 4 tahun yang lalu, sekte Xuandao telah mencuri gunung Heng Yue. "Tapi, Wang Lin, saya mendengar bahwa murid-murid sekte Heng Yue bermigrasi. Apakah kamu tidak bermigrasi bersama mereka?" tanya Jiang Hu. Mendengar itu, Wang Lin tidak ingin membahas masalah ini. Lalu, dia mengalihkan pembicaraan dan bertanya, "Tempat seperti apa kota keluarga Teng itu?" Jiang Hu kemudian menjelaskan bahwa keluarga Teng merupakan keluarga besar di negara bagian utara Zhao. Dan keluarga Teng juga memiliki seseorang di ranah Naschen Seoul. Dan jika seseorang ingin memasuki kota keluarga Teng, mereka harus membayar 1 batu roh kualitas rendah. Dan jika ingin tinggal di sana, mereka harus membayar 1 batu roh kualitas menengah per bulan. Dan dengan batu roh yang dimiliki oleh Jiang Hu,
dia setidaknya bisa tinggal selama 6 bulan di keluarga Teng. Kepala keluarga Teng yang bernama Teng Xingchen telah mencapai ranah Nanshan Soul selama 500 tahun terakhir. Dan karena selalu terjadi kerusuhan, leluhur keluarga Teng Xingchen itu telah menetapkan aturan larangan berkelahi di kota. Dan semua orang di kota harus mematuhinya, jika tidak, Teng Xingchen akan secara pribadi keluar dan membunuh beberapa orang itu. Pada akhirnya, Wang Lin pun memutuskan untuk pergi bersama Jiang Hu ke keluarga Teng. Selanjutnya, Wang Lin dan Jiang Hu pun naik ke langit dan mereka terbang menuju ke arah kota keluarga Teng. Setelah mendekati kota keluarga Teng, Jiang Hu kemudian berkata, "Wang Lin, terbang dilarang di kota, jadi kita harus berjalan kaki dari sini," kata Jiang Hu. Wang Lin dan Jiang Hu kemudian mendarat. Tatapan Wang Lin segera menyapu ke kota keluarga Teng di hadapannya. Kota ini tidak besar. Sejujurnya, ini lebih seperti kota besar daripada kota kecil. Di luar kota berdiri 2 murid keluarga Teng, menyambut para pendatang baru dengan senyuman dan membagikan token. Wang Lin kemudian memperluas persepsi spiritualnya dan segera menemukan bahwa kedua penjaga itu berada di ranah kondensasi Qi lapisan ketiga seperti Jiang Hu. Melihat antrian panjang menuju kota, Wang Lin tidak terburu-buru. Dia memeriksa semua orang di barisan dan menemukan bahwa setiap orang merupakan seorang kultivator, tetapi yang terkuat hanya berada di kondensasi Qi lapisan ke-13. Setelah antrian yang panjang, tibalah giliran Wang Lin dan Jiang Hu. Jiang Hu dengan cepat menyerahkan 2 batu roh berkualitas rendah dan keduanya memasuki kota. Jiang Hu sudah sering datang ke sini sebelumnya. Dia lalu memimpin Wang Lin melewati kota sebelum membayar 2 batu roh kualitas menengah untuk mendapatkan kamar bagi mereka sendiri. "Kita tidak punya banyak uang lagi. Saya berharap ginseng berumur 500 tahun ini akan laris manis. Kita akan membagi keuntungannya secara merata nanti," kata Jiang Hu seraya tersenyum kepada Wang Lin. Keduanya berbicara sebentar sebelum pada akhirnya kembali ke kamar masing-masing. Wang Lin kembali ke kamarnya dan dia duduk bersila. Dia lalu mengeluarkan pedang terbang dan sarung pedang milik pria parubaya yang dibunuhnya sebelumnya. Setelah memperhatikan kedua barang itu untuk waktu yang lama, mata Wang Lin berbinar dan dia melemparkan pedang terbang itu ke udara. Lalu tangannya membentuk segel dan menunjuk ke arah pedang terbang itu. Tujuan Wang Lin saat ini, dia ingin menyempurnakan pedang terbang ini agar pedang terbang ini bisa dikendalikan olehnya. Akan tetapi pedang itu nampak berteleportasi sehingga membuat Wang Lin kesulitan untuk menyempurnakannya. Kemudian suara situnan terdengar. Semakin banyak kesadaran yang dimiliki suatu harta karun, semakin sulit untuk disempurnakan. Bahkan setelah membunuh tuannya, masih membutuhkan banyak usaha untuk menjadikannya harta karunmu sendiri. Mendengar itu, Wang Lin menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa pedang terbang ini memiliki kesadaran dan bahkan memiliki keterampilan teleportasi. Namun, semakin sulit untuk menyempurnakannya, semakin Wang Lin ingin menjadikannya miliknya. Merasakan bahwa dia akan disempurnakan, pedang itu nampak terus berjuang agar tidak disempurnakan oleh Wang Lin. Malam pun berlalu dan perjuangan pedang akhirnya tampak sedikit berkurang. Wajah Wang Lin pucat. Dia sudah memuntahkan lusinan energi spiritual, bahkan dengan tingkat kultivasinya yang berada di kondensasi Qi lapisan ke-15 dan juga dengan bantuan cairan roh. Dia hampir tidak bisa bertahan di sana. Cahaya pagi menyinari ruangan saat Wang Lin melanjutkan penyempurnaan pedangnya. Pedang terbang itu tidak lagi meronta, itu melayang di udara saat potongan energi spiritual Wang Lin memasukinya. Di saat ekspresi Wang Lin berubah, dia mendengar ketukan di pintu, diikuti oleh suara Jiang Hu. "Wang Lin, apakah kamu ingin pergi bersamaku ke toko senjata?" Mendengar itu, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jiang Hu, aku berada pada titik kritis dalam pemurnianku, jadi aku tidak bisa pergi." Mendengar itu, Jiang Hu sedikit terkejut, akan tetapi dia merenung sejenak. Lalu tanpa berkata apa-apa, dia lalu duduk bersila di depan pintu kamar Wang Lin, menjaga pemurnian Wang Lin. Wang Lin tidak lagi peduli dengan Jiang Hu dan dia terus menyempurnakan. Waktu perlahan berlalu hingga malam pun tiba. Wang Lin sudah meminum 3 labu air roh, akan tetapi pemurniannya masih belum selesai. Dalam keputusasaan, akhirnya Wang Lin harus meminta nasihat dari si Tunan. "Nah, akhirnya kamu sadar bahwa kamu harus datang kepadaku.
Aku sudah menunggu. Jika kamu menghabiskan waktu selama 10 tahun untuk menyempurnakan pedang terbang ini, mungkin akan ada peluang untuk berhasil menyempurnakannya. Mendengar itu, Wang Lin mengerutkan kening. Mungkinkah perlu waktu selama itu untuk menyempurnakan pedang terbang ini? Si Tunan menjelaskan bahwa pedang terbang ini adalah harta karun formasi inti dan juga merupakan harta karun formasi inti bermutu tinggi. Dan dia pun mengira pria Paruhbaya Baijan yang dibunuh Wang Lin sebelumnya, dia juga sepertinya telah mendapatkan bantuan dari seseorang di ranah Naschen Seoul untuk menjadikan pedang terbang ini senjata pribadinya. Mendengar itu, Wang Lin semakin mengerutkan kening, akan tetapi dia tidak khawatir dan hanya mendengarkan kata-kata si Tunan. Baiklah, kalau begitu saya akan mengajari Anda sebuah metode yang disebut teknik pemurnian darah. Akan tetapi teknik pemurnian darah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kamu bisa langsung menjadikan pedang terbang ini sebagai senjata milikmu. Namun kekurangannya adalah, jika pedang terbang ini terkena damage, maka kamu juga akan terkena damage. Mendengar itu, Wang Lin merenung sejenak lalu berkata, beritahu saya cara menggunakan teknik pemurnian darah ini. Singkat cerita, dengan teknik pemurnian darah yang diajarkan oleh senior si Tunan, Wang Lin pun berhasil memurnikan pedang terbang itu. Selanjutnya, kamar Wang Lin berdengung dan aura kejutan langsung menyebar keluar. Di luar, Jiang Hu langsung merasakannya. Dia yang selama ini duduk di luar kamar Wang Lin segera berdiri. Pintu kemudian terbuka tanpa suara. Wajah Wang Lin tersenyum cerah, suasana hatinya sangat baik. Saat ini dia berkata, terima kasih Jiang Hu. Mendengar itu, Jiang Hu memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Kenapa aku baru saja mendengar senandung pedang di sini? Wang Lin kemudian membuka mulutnya dan segera pedang terbang kecil berwarna hijau segera terbang keluar. Saat pedang itu muncul, bau darah mengelilingi area pedang hijau tersebut. Ini pedang terbang guruku. Kamu berhasil menyempurnakannya, kata Jiang Hu. Dia tertegun di tempat. Tapi mengapa ada bau darah yang begitu kuat, kata Jiang Hu. Mendengar itu, Wang Lin mengangguk. Dia lalu melambaikan tangan kanannya dan segera pedang terbang hijau itu kembali ke sisinya dan masuk kembali ke mulutnya. Wang Lin juga sangat kesal dengan aroma darah yang kuat dari pedang hijau itu. Si Tunan hanya memberitahunya di akhir bahwa semua harta karun yang dimurnikan menggunakan teknik pemurnian darah akan memiliki aroma berdarah, dan saat itu membunuh seseorang di masa depan, maka aroma berdarahnya akan semakin kuat. Wang Lin, saya terkesan dengan pedang terbang ini. Orang-orang dengan level yang sama tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Anda. Kemampuan spesial pedang ini adalah teleportasi. Jaraknya bervariasi tergantung kepada kekuatan spiritual penggunanya. Tetapi ketika digunakan, itu akan menjadi kartu trup yang sangat bagus, kata Jiang Hu. Keduanya bertukar beberapa kata sebelum pada akhirnya Jiang Hu hendak pergi. Namun sebelum pergi, Jiang Hu mengingatkan Wang Lin bahwa pameran pertukaran bulanan akan diadakan 3 hari lagi dan Wang Lin harus mempersiapkannya. Setelah Jiang Hu pergi, Wang Lin kemudian mengeluarkan sarung pedangnya. Bahkan si Tunan terus memuji sarung pedang ini dan tidak tahu berapa peringkat sarung pedang ini. Wang Lin awalnya berpikir bahwa pedang terbang dan sarung pedang ini adalah bagian dari satu set. Akan tetapi, setelah menyempurnakan pedang terbang ini, Wang Lin menyadari perbedaan di antara keduanya. Setelah diperiksa lebih dekat, sarung pedang itu melepaskan niat membunuh yang sangat kuat. Semakin dekat Wang Lin melihatnya, semakin kuat niat membunuhnya, sampai pikirannya menjadi kosong dan dia hanya bisa melihat ilusi samar. Ya, dari ilusi Wang Lin nampaknya melihat sebuah pedang yang sangat kuno dengan aura jahat yang dilepaskan oleh pedang itu, dan itu membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Dan itulah ilusi yang diberikan oleh sarung pedang ini. Dan setelah sekian lama, Wang Lin pun perlahan terbangun. 3 hari kemudian, seluruh kota keluarga Teng dipenuhi bunga saat ribuan petani berjalan di jalanan. Jiang Hu dan Wang Lin berangkat pagi-pagi sekali dan berkeliaran di kota. Karena Jiang Hu ingin menjual ginseng, Jiang Hu pun pergi dan berpisah dengan Wang Lin. Sementara Wang Lin, dia perlahan berjalan melewati kota sambil memeriksa semua kios. Beberapa barang benar-benar membuatnya tertarik.
Akan tetapi harganya terlalu tinggi, jadi Wang Lin pun pergi. Saat Wang Lin sedang berjalan, dia tiba-tiba berhenti, dan di depannya ada kios seorang penggarap yang memiliki berbagai pedang terbang, potongan batu giok, dan buku bersampul benang. Ada beberapa kata kecil di buku itu yang merupakan judul buku itu. Penelitian formasi dasar. Pembentukan, kata Wang Lin. Dia mengusap dagunya dan lalu mengambil buku itu. 10 batu roh kualitas menengah untuk buku ini. Jika Anda tidak hendak membelinya, jangan sembarangan menyentuhnya, kata penjual buku itu. Saat ini Wang Lin hanya memiliki 10 batu roh kualitas menengah. Namun pada akhirnya Wang Lin pun mengeluarkan 10 batu roh kualitas menengah yang dia miliki untuk membeli buku itu. Selanjutnya Wang Lin memeriksa beberapa kios lagi dan menemukan beberapa bahan berelemen kayu. Akan tetapi semuanya sangat mahal, alhasil Wang Lin pun tidak membelinya. Dan setelah seharian berkeliling, Wang Lin pun akhirnya kembali ke penginapan. Akan tetapi di saat Wang Lin hendak melangkah masuk ke penginapan, dia mengangkat alisnya dan berhenti. Biasanya pada jam seperti ini penginapan sangat ramai, tetapi saat ini suasananya benar-benar sunyi, kata Wang Lin. Dia segera menyebarkan persepsi ilahinya. Dan tiba-tiba ekspresinya berubah karena ada kekuatan misterius di sekitar penginapan yang langsung mencegah persepsi ilahinya untuk memindai. Tanpa sepatah kata pun, tubuh Wang Lin pun segera bergerak mundur. Dia langsung merilis teknik tarik-menariknya dan seketika tubuhnya pun melesat mundur puluhan meter ke belakang. Apa ini? Reaksimu cukup cepat. Sebuah suara terkejut terdengar, disusul dengan keluarnya seseorang dari penginapan. Seseorang ini nampaknya berusia 25 tahunan dan dia nampak mengenakan jubah putih. Dia memandang Wang Lin yang dengan cepat mundur. Dia mencibir dan berkata, "Teng Jia, Teng Yi, kalian berdua tunggu di sini, tunggu anak itu. Jiang Hu itu, hancurkan kultivasinya, lalu masukkan dia ke penjara, sementara saya akan menangkap bocah ini." Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, seketika dua sosok muncul di sampingnya. Kedua sosok itu adalah dua lelaki tua berwajah keriput. "Tuanku, kedua orang ini berada di kota keluarga Teng. Ini akan melanggar aturan. Jika patria keluarga Teng bertanya, maka..." kata salah satu pria tua itu. Akan tetapi pria muda berjubah putih itu mengerutkan kening dan menatap Wang Lin dan berkata, "Jika kakek saya bertanya, katakan saja yang sebenarnya. Jiang Hu mendapat bantuan dari orang luar untuk membunuh gurunya sendiri. Bagaimana saya bisa membiarkan orang seperti itu pergi?" Setelah kata-kata itu jatuh, orang itu langsung melambaikan tangannya dan segera tubuhnya terbang ke udara dan dia dengan cepat mengejar Wang Lin. Mendengar itu, kedua lelaki tua itu memandang tuan mudanya yang pergi. Lalu mereka berdua pun menghilang tanpa jejak dari sana. Sementara saat ini, Wang Lin melepaskan semua kekuatannya dan mendorong dirinya hingga batasnya untuk melarikan diri. Kota keluarga Teng memiliki aturan dilarang terbang. Rekan kultivator, tolong hentikan. Sebuah suara terdengar di depan Wang Lin. Ternyata itu para murid keluarga Teng. Akan tetapi, Wang Lin tidak repot-repot untuk memikirkannya. Dia mengeluarkan sebuah labu, lalu meminumnya. Dan seketika, energi spiritual memenuhi tubuh Wang Lin. Dan kemudian kecepatan Wang Lin meledak dan dia melesat ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Di saat yang sama, Wang Lin juga menggunakan teknik atraksinya dan segera mementalkan semua murid-murid keluarga Teng yang menghalangi jalannya. Karena tindakan Wang Lin ini, lebih dari 100 murid keluarga Teng yang mengendari harta karun berbeda langsung mengejar Wang Lin. Saat ini, Wang Lin merasa pahit di hatinya. Wang Lin masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak tahu apa yang terjadi di penginapan yang menyebabkan orang-orang itu menunggunya di sana. Namun, jika Wang Lin sedikit saja lebih lambat, dia saat ini pasti sudah tertangkap. Namun untungnya Wang Lin saat ini telah lolos. Adapun Jiang Hu, Wang Lin hanya bisa berharap yang terbaik karena dia sendiri dalam bahaya. Setelah meninggalkan kota keluarga Teng, Wang Lin nampak terus terbang ke arah selatan dan nampak murid-murid keluarga Teng mengejarnya dari belakang. Namun tiba-tiba di saat itu, cahaya warna pelangi keluar dari kota keluarga Teng. Cahaya pelangi itu melewati semua murid keluarga Teng dan lalu menembak lurus ke arah Wang Lin.
Ternyata itu adalah sebuah pedang terbang besar, dan itu nampak menebas lurus ke arah Wang Lin. Merasakan pedang terbang besar itu, kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa, dan lalu suara si Tunan terdengar. Ini adalah harta karun tingkat jiwa baru lahir, Wang Lin. Tarik kembali semua persepsimu. Aku akan memindahkanmu dengan teleportasiku. Segera setelah itu, sosok Wang Lin pun menghilang dari sana. Dan di saat Wang Lin menghilang, nampak pedang terbang besar itu langsung menghantam kekosongan di mana Wang Lin sebelumnya berada. Sementara sosok Wang Lin saat ini, dia muncul kembali sejauh 300 meter dan dia segera terbang lagi. Kemudian suara si Tunan terdengar lagi di benak Wang Lin. Bajingan kecil itu sudah berada pada ranah pondasi building di usianya yang sangat muda. Jika Anda berada di ranah pondasi building, saya akan dapat meminjam tubuh Anda dan menggunakan beberapa teknik. Tetapi saat ini hanya dengan tingkat kultivasimu yang merupakan kondensasi Qi. Tidak peduli seberapa banyak saya membantu, itu tidak berguna. Saat ini tuan muda dari keluarga Teng yang bernama Teng Li itu, dia mengerutkan kening dan dia terus mengejar Wang Lin. Tetapi nampak ada senyuman di mulutnya. Kamu adalah orang pertama di bawah ranah formasi inti yang lolos dari seranganku. Jika bukan karena saudara Jimo yang memintaku melakukan ini, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Mendengar suara teriakan itu, Wang Lin bahkan tidak menoleh. Saat dia dengan cepat melarikan diri, konsumsi kekuatan spiritualnya terlalu besar. Wang Lin tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan labu dan meminumnya seteguk, dan kemudian kecepatannya meningkat lagi. Saat ini mata Teng Li menjadi dingin dan dia berkata, "Saya ingin melihat berapa kali kamu bisa berteleportasi." Dengan suaranya yang jatuh, dia lalu mengarahkan jarinya ke Wang Lin. Seketika langit menjadi gelap dan pedang raksasa itu muncul lagi. Di saat pedang terbang raksasa itu akan menusuk Wang Lin, si Tunan tidak menunggu Wang Lin memberinya izin. Dia langsung memindahkan mereka lagi setelah mengutuk beberapa kali. Sementara di belakang, Teng Li mengerutkan kening. Dia mendengus dan lalu melambaikan tangan kanannya. Seketika, pedang terbang raksasa itu mengikuti arahan tangannya dan mengejar Wang Lin. Dua sinar cahaya pelangi mengikuti satu demi satu saat mereka terbang melintasi langit. Sementara, murid-murid keluarga Teng yang mengejar di belakang. Untuk beberapa saat, mereka masih terbang sebelum pada akhirnya menyerah karena mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan kedua orang itu. Saat ini, semakin Teng Li mengejar, dia semakin terkejut dengan kultivasi pondasi building tahap akhirnya. Setiap kali dia mengejar bocah itu akan berteleportasi. Semakin Wang Lin bertingkah seperti ini, Teng Li semakin tertarik. Teleportasi itu adalah teknik ahli jiwa yang baru lahir. Sementara Wang Lin bahkan belum berada di tahap pondasi building. Tetapi bocah itu bisa menggunakan teknik teleportasi. Di mata Teng Li, Wang Lin pasti memiliki harta karun sehingga dia mampu melakukan hal ini. Memikirkan hal ini, Teng Li menjilat bibirnya. Dorongan untuk membunuh Wang Lin demi harta karun itu menjadi semakin kuat. Kemudian kita diceritakan bahwa Teng Li ini berteman baik dengan murid tetua Jimo yang bernama Chen Zhong. Beberapa hari yang lalu, dia menerima giok transmisi suara dari Chen Zhong untuk membunuh dua orang. Salah satunya itu adalah Jiang Hu yang merupakan murid kelima orang tua Jimo. Dan Jiang Hu mendapat bantuan dari orang luar untuk membunuh gurunya. Dan di saat kematian murid kelima, lelaki tua Jimo dapat mendeteksinya. Jiang Hu tidak mengetahui bahwa selain racun, ada juga teknik rahasia yang digunakan lelaki tua Jimo untuk mengendalikan murid-muridnya. Dan dengan menggunakan teknik ini, orang tua Jimo dia bisa melihat segala sesuatu yang terjadi. Dan karena marah, lelaki tua Jimo menggunakan teknik tersebut untuk memprediksi di mana Jiang Hu berada dan langsung mengirimkan murid tertuanya yaitu Chen Zhong untuk membunuh Jiang Hu dan Wang Lin. Akan tetapi karena Chen Zhong berada sangat jauh, jadi dia mengirim pesan ke Teng Li untuk membantunya mengatasi masalah ini. Dan setelah melakukan pencarian, Teng Li akhirnya menemukan bahwa Jiang Hu memang berada di dalam keluarga Tengnya. Dan orang yang bersama Jiang Hu yaitu Wang Lin pasti adalah komplotannya. Oleh karena itu, saat ini Teng Li mengejar Wang Lin. Awalnya, Teng Li hanya berencana membantu sebagai bantuan. Akan tetapi sekarang, dia bertekad untuk membunuh Wang Lin. Demi harta milik Wang Lin,
yang memungkinkan dia untuk bisa berteleportasi. Memikirkan hal ini, kecepatan Teng Li semakin meningkat dan dia terus mengejar Wang Lin. Saat ini Wang Lin meminum seteguk besar cairan roh. Dia kemudian membuka mulutnya dan mengeluarkan pedang terbang hijau. Dan lalu, sinar cahaya melesat dari pedang terbang hijau itu. Melihat sinar cahaya berwarna hijau yang melesat ke arahnya, Teng Li nampak mengabaikannya. Akan tetapi, tanpa terduga, cahaya hijau itu melesat ke arah Teng Li dan langsung mengenai tubuhnya. Pakaiannya langsung hancur, memperlihatkan baju besi yang berkilauan. Setelah cahaya hijau dihentikan oleh armor itu langsung menyala dan menghilang tanpa jejak. Di depan, Wang Lin diam-diam menghela napas dalam dan merasa sangat menyesal. Pedang hijau itu muncul di tangannya dan dia terus melarikan diri. Sementara di belakang, keringat muncul di dahi Teng Li. Apa yang baru saja terjadi sungguh terlalu berbahaya. Bahkan dengan basis kultivasi, ranah pondasi building tahap akhirnya. Jika dia dipukul seperti itu, maka dia akan terluka parah. Juga, cahaya hijau yang dilepaskan oleh pedang terbang hijau itu menunjukkan bahwa itu mungkinlah harta karun teratas. Dan dia menduga jika dia terkena itu sebelumnya, dia pasti akan mati. Akan tetapi untungnya, Teng Li memiliki baju besi. Teng Li lalu menyentuh baju besinya. Baju besi ini diberikan oleh kakeknya kepadanya. Akan tetapi sekarang keinginan Teng Li untuk membunuh Wang Lin semakin meningkat. Cahaya dingin melintas di matanya dan lalu dia bergumam kepada dirinya sendiri. Selain harta karun yang bisa berteleportasi, dia juga memiliki pedang terbang hijau itu. Anak kecil, semua hartamu akan menjadi milikku. 3 hari kemudian, Wang Lin meminum seteguk cairan roh dan bergumam kepada dirinya sendiri. Cairan roh yang tersisa tidak cukup. Saya harus menemukan cara untuk mengisinya kembali dengan cepat. Sementara saat ini, suara lemah si Tunan terdengar. Nah, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku telah menggunakan teleportasiku terlalu banyak dalam 3 hari terakhir ini dan tidak memiliki banyak esensi yang tersisa. Saat ini Wang Lin menoleh ke belakang dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia dengan dingin berkata, dia sudah menyusul lagi. Wang Lin lalu menyentuh tas penyimpanannya dan segera pedang hijau itu muncul di tangannya. Wang Lin telah menggunakan pedang hijau itu berkali-kali sebelumnya, akan tetapi itu benar-benar tidak mampu menimbulkan kerusakan kepada Teng Li. Dan juga pedang hijau ini tidak bisa menembus 1 inci pun karena baju besi yang dipakai Teng Li. Wang Lin naik ke pedang terbang. Wang Lin kemudian menyebarkan persepsi ilahinya dan menemukan sebuah hutan di sebelah barat. Hutan itu nampaknya tertutup lapisan kabut. Setelah merenung sedikit, tanpa berkata apa-apa, Wang Lin terbang ke barat dan dalam sekejap mata, dia sampai di hutan itu dan turun di sana. Wang Lin tahu bahwa dia saat ini kehabisan cairan roh dan si Tunan tidak bisa berteleportasi lagi. Jadi, jika dia tetap di udara, maka dia pasti akan tertangkap. Lebih baik berhenti terbang dan berjalan kaki di hutan ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa hutan ini tertutup kabut, akan tetapi dia menemukan bahwa ketika dia menyebarkan persepsi ilahinya, inderanya menjadi sangat terbatas di hutan ini. Tak lama setelah Wang Lin memasuki hutan, nampak aliran cahaya lainnya melesat dan lalu mendarat di hutan itu. Dan itu adalah Teng Li. Teng Li, dia telah menggunakan terlalu banyak energi spiritualnya untuk mengejar Wang Lin selama 3 hari terakhir ini. Dan jika dia tidak membawa pil pemulihan, dia pasti sudah menyerah dalam pengejaran. Namun, harta karun yang dimiliki Wang Lin selalu membuatnya terpikat. Dia berharap bisa segera membunuh Wang Lin dan mengambil semua harta karun miliknya. Dan 3 hari ini, dia juga melihat Wang Lin terus-menerus mengeluarkan labu. Dan setiap kali dia meminumnya, kecepatannya akan meningkat. Dia telah melihat ini berkali-kali selama 3 hari pengejaran. Dan itu pun membuat keinginan untuk membunuh Wang Lin menjadi semakin kuat. Saat ini, Teng Li berdiri di luar hutan, matanya menjadi dingin. Dia lalu berpikir, hutan liar ini sangat misterius. Tempat ini selalu dikelilingi kabut dan bahkan kakek menyuruhku menjauh dari tempat ini. Namun sekarang, haruskah aku mengejarnya atau tidak? Kata Teng Li, dia merenung. Setelah merenung sebentar, Teng Li pada akhirnya membuat keputusan untuk memasuki hutan ini. Karena harta yang dimiliki Wang Lin membuat Teng Li sangat bertekad untuk mendapatkannya.
Di hutan ini ada banyak pohon yang mencapai langit dan dipenuhi dedaunan. Tanah ditutupi lapisan daun mati setebal setengah meter. Serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya merangkak di tanah. Dan ular dengan cepat bergerak melalui dedaunan. Pohon-pohon berumur ribuan tahun juga terlihat di mana-mana. Jenis bunga yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tanah. Dan berbagai jenis binatang menghuni hutan ini. Tempat ini ditutupi kabut sepanjang tahun. Pohon-pohon aneh tumbuh cukup tinggi untuk mencapai langit. Dan binatang sekuat ranah Nascent Soul juga tinggal di sini. Jika seseorang tidak berhati-hati, maka akan mudah kehilangan nyawanya di sini. Wang Lin saat ini dia menyebarkan persepsi ilahinya dan dia dengan cepat bergerak maju. Namun kemudian suara peringatan Si Tunan terdengar di benak Wang Lin. Si Tunan mengatakan bahwa di depan Wang Lin ada tanaman merambat yang berbahaya. Wang Lin kemudian melihat sekeliling dengan tatapan serius di matanya, dan tatapannya langsung tertuju kepada pohon anggur di kejauhan. Tanaman merambat ini terlihat sangat normal, selain garis biru tipis di atasnya. Kalau tidak, tanaman itu tampak seperti tanaman merambat lainnya. Dia mendengarkan peringatan Si Tunan dan berjalan dengan hati-hati. 2 hari kemudian Wang Lin berada di tepi sungai. Dia mengisi labunya dengan air sambil memeriksa sekeliling dengan cermat. Dan ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan mengutuk, "Ini tidak akan pernah berakhir," kata Wang Lin. Dia kemudian menyimpan labunya, lalu dia melompat menyeberangi sungai dan lalu berlari lebih jauh ke dalam hutan. Sesaat kemudian Teng Li dengan hati-hati mengejar Wang Lin. Dia tidak berani menggunakan kekuatan spiritual apapun. Dia terlihat sangat menyedihkan. Pakaiannya saat ini robek dan armor besinya juga kehilangan kilaunya. Lengan kanannya nampak lemas. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi amarah. Kebenciannya terhadap Wang Lin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia selalu diperlakukan seperti seorang jenius sejak dia masih kecil. Dan belum pernah dia berada di dalam situasi yang menyedihkan seperti ini. Semua ini disebabkan oleh Wang Lin. Tanaman merambat 2 hari yang lalu hampir membunuhnya. Dia tidak pernah mengira tanaman merambat sekecil itu bisa begitu mematikan. Saat cairan yang keluar dari tanaman merambat itu mengenai armornya, cairan itu mulai melarutkannya. Jika hanya itu, maka dia akan baik-baik saja. Akan tetapi setelah dia menggunakan pedang terbangnya untuk membunuh tanaman merambat itu, tanaman merambat itu tidak pernah mati. Setiap kali dia memotong tanaman merambat itu akan terbagi menjadi lebih banyak lagi. Selanjutnya Teng Li dengan hati-hati memeriksa sungai. Setelah ragu-ragu sebentar, dia lalu meminum air sungai itu karena dia sangat haus. Air itu terasa sangat menyegarkan dan manis. Teng Li merasa segar kembali dan hendak minum lebih banyak lagi. Akan tetapi tiba-tiba jantungnya berdetak kencang. Tiba-tiba pedang hijau kecil diam-diam muncul di hadapannya dan akan menusuk kepalanya. Teng Li dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu saat dia memanggil pedang terbangnya sendiri untuk melindunginya. Kemudian kedua pedang terbang itu bertabrakan satu sama lain. Tetapi pedang hijau itu jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah beberapa saat, pedang hijau itu mendapat beberapa goresan lagi, dan tiba-tiba pedang hijau itu melintas lalu menghilang. Teng Li lalu memandangi rambutnya yang dipotong oleh pedang hijau sebelumnya, dan lalu dia berteriak, "Sialan, aku bersumpah, ketika aku menangkapmu, aku akan membiarkanmu mengalami semua siksaan di dunia, dan kemudian memurnikan jiwamu." Saat ini Wang Lin berlari melewati hutan, dan wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia menelan seteguk darah karena pedang hijau muncul di sampingnya, dan nampak pedang hijau itu ada goresan sehingga Wang Lin pun merasakan sedikit sakit. 5 hari kemudian Wang Lin dan Teng Li masih berlari melewati hutan. Mereka sudah memasuki bagian dalam dari hutan, dan pada malam itu Wang Lin tiba-tiba berhenti. Nah, kamu juga menyadarinya. Ada fluktuasi spiritual yang sangat kuat di barat laut sini. Coba periksa, kata Si Tunan. Dia berkata ketika dia melihat Wang Lin berhenti. Dan sepertinya Wang Lin juga telah merasakan sesuatu. Selanjutnya Wang Lin mengubah arahnya ke barat laut. Dan tak lama kemudian dia tiba di tempat terjadinya gejolak spiritual.
Wang Lin melihat daerah itu bersih dari segalanya kecuali mayat yang tergeletak di tanah. Di atas kepalanya melayang sebuah manik hijau. Ketika energi spiritual berkumpul dari segala arah, membentuk banyak pusaran kecil. Ini inti hijau. Tidak menyangka akan ada inti hijau dari negara peringkat 4 di sini, kata si Tunan. Dia berkata dengan sedikit terkejut. Si Tunan menjelaskan bahwa inti hijau itu berguna untuk meningkatkan kultivasi. Dan yang membuat inti hijau akan semakin mematikan itu adalah karena inti hijau bisa meledak. Berapa banyak inti hijau yang dimiliki orang ini? Kata Wang Lin. Dia bertanya. Dia hanya satu yang cukup baik untuknya. Dan orang ini juga bukan orang yang hidup. Dia jelas merupakan zombie yang memiliki kecerdasan. Dia mungkin adalah seorang kultivator iblis dari negara peringkat 4 yang menggunakan teknik sebelum kematiannya untuk berubah menjadi zombie, kata si Tunan. Dia menjelaskan. Zombie itu jelas sudah melihat Wang Lin saat ini. Dia tidak bergerak tetapi mengangkat jarinya dan menjentikannya. Cahaya hijau melesat langsung ke dahi Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur dan menghindari cahaya hijau itu. Cahaya hijau nampak tidak mengejar tetapi membuat lingkaran dan berhenti. Cahaya hijau lalu memproyeksikan bayangan kabur yang mengeluarkan suara tidak jelas. Tinggalkan tempat ini, jika tidak mati. Segera fluktuasi energi spiritual dalam jumlah besar menghilang tanpa jejak seolah-olah tertutup sepenuhnya. Selanjutnya Wang Lin dengan hati-hati mundur tanpa mengedipkan matanya. Setelah beberapa saat, cahaya dingin melintas di mata Wang Lin dan dia tidak lagi melarikan diri, tetapi menyebarkan persepsi ilahinya, menunggu Teng Li menangkapnya. Segera di belakang, Teng Li dapat merasakan keberadaan Wang Lin. Dan lalu, dia langsung bergegas ke arah Wang Lin. Namun, dia sedikit waspada lalu mencibir. Kenapa kamu tidak lari? Wang Lin tidak menjawabnya. Dia lalu mengeluarkan pedang terbang hijau. Dan pedang terbang hijau itu langsung menyerang ke arah Teng Li. Segera Teng Li dan Wang Lin pun saling bertarung. Di pertarungan, Wang Lin pun memancing Teng Li agar Teng Li berada di sekitar zombie tersebut. Dan akhirnya Wang Lin pun berhasil. Segera setelah itu, jeritan hantu muncul dan sosok hantu yang berbau seperti mayat busuk menyerbu ke arah Teng Li. Ekspresi Teng Li tiba-tiba berubah. Dia sudah curiga, tetapi dia tidak menyangka makhluk seperti itu akan tinggal di sini. Dia mengarahkan jarinya dan seketika bola petir menghantam zombie itu. Bola petir sangat kuat dan petir juga merupakan kelemahan semua zombie. Dan itu langsung meledakkan zombie tersebut. Akan tetapi kemudian zombie itu pun mengeluarkan inti hijau dan langsung meledak. Dan boom! Seketika Teng Li terhantam oleh ledakan itu. Baju besi di tubuhnya nampak berguncang. Dan itu hampir saja dapat ditembus. Sedangkan untuk Wang Lin, karena dia berada sangat jauh dari zombie tersebut, terutama zombie itu mengincar Teng Li. Oleh karena itu, gelombang kejutnya tidak terlalu berpengaruh kepadanya. Namun saat ini hampir seluruh pertahanan Teng Li nampak telah rusak. Ketika lapisan pertahanan terakhir rusak, Teng Li mengarahkan jarinya ke zombie itu, memerintahkan pedang besarnya untuk menghentikan serangan zombie itu. Dan di saat yang sama, Teng Li dengan cepat mundur sejauh 50 meter. Dia sudah sangat takut terhadap zombie ini. Jika bukan karena dia memiliki begitu banyak harta, dia pasti sudah mati. Harus dikatakan bahwa meskipun ledakan inti hijau zombie ini tidak sekuat ledakan inti normal, tetapi dengan basis kultivasi ranah pondasi building Teng Li, itu tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, Teng Li benar-benar takut zombie itu akan mengeluarkan inti hijau lainnya. Dan dia sudah kehilangan keinginannya untuk membunuh Wang Lin dan hanya ingin melarikan diri dari sini. Saat ini Wang Lin yang mengetahui bahwa pertahanan Teng Li sudah mulai rusak. Wang Lin kemudian membuat segel, dan lalu pedang hijau terbang muncul di depannya. Pedang hijau terbang itu tiba-tiba berteleportasi, dan langsung menusuk ke arah punggung Teng Li. Merasakan itu, mata Teng Li merah dan dia menunjukkan tatapan kejam. Segera beberapa keping batu giok dengan cepat terbang keluar dari tas penyimpanannya, membentuk penghalang pertahanan. Dan pada saat yang sama, Teng Li mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Pedang besarnya tiba-tiba berhenti dan menusuk ke arah Wang Lin, sementara beberapa bola petir muncul dan menghantam zombie itu. Saat ini Teng Li bertaruh. Dia bertaruh apakah pedang terbang Wang Lin akan menusuk dirinya terlebih dahulu, atau apakah pedang terbang besarnya yang akan menusuk Wang Lin terlebih dahulu.
Dan jika Wang Lin menggunakan teknik teleportasinya untuk melarikan diri, maka Wang Lin akan kehilangan kendali atas pedang terbangnya. Dan itu akan memberi waktu Teng Li untuk melarikan diri. Gila, nah kamu gila, kata si Tunan tanpa menunggu Wang Lin memberinya perintah. Si Tunan memutuskan untuk berteleportasi. Akan tetapi tiba-tiba suara Wang Lin terdengar. Ini belum waktunya, senior si Tunan, jangan berteleportasi. Kata Wang Lin, ekspresi kejam muncul di wajahnya. Tanpa melihat pedang besar itu, dia malah mengendalikan pedang kecil hijaunya untuk menghantam Teng Li. Mati! Mati! Teriak Wang Lin. Segera pedang hijau terbangnya itu bersinar, dan itu langsung dapat menembus baju besi pertahanan Teng Li. Seketika jejak darah keluar dari tubuh Teng Li, dan pada saat yang sama, segera si Tunan menggunakan teknik teleportasinya. Dan di saat yang sama, si Tunan kemudian menggunakan teleportasi. Cahaya biru menyala pada tubuh Wang Lin, lalu menghilang di bawah pedang besar. Dan lalu Wang Lin muncul di hadapan Teng Li. Pedang besar itu menghantam, namun Wang Lin mengabaikan darah di dahinya. Dia lalu meletakkan tangannya di tubuh Teng Li. Di saat yang sama, si Tunan juga tahu apa yang dipikirkan oleh Wang Lin. Seketika, mutiara penantang surga tiba-tiba menyala, dan seketika aliran energi mengalir dari mutiara tersebut ke Teng Li. Dan seketika itu juga, tubuh Teng Li membeku. Ya, saat ini tubuh Teng Li berubah menjadi patung es, dengan ekspresi Teng Li yang ketakutan. Segera setelah itu, Wang Lin pun meraih patung es Teng Li, dan kemudian dia menghilang dari sana dengan teknik teleportasi si Tunan. Sementara zombie itu nampak dia meraung, dia melontarkan ekspresi frustasi ke arah Wang Lin yang sudah menghilang. Akan tetapi zombie itu kemudian melompat ke celah, lalu mengambil pedang besar milik Teng Li dengan ekspresi gembira dan menelannya. Sementara saat ini Wang Lin muncul di tempat lain seraya memegang patung es Teng Li. Wajah Wang Lin nampak pucat saat dia dengan cepat bergerak melewati hutan. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, Wang Lin akhirnya sedikit santai. Dia lalu mengambil sebotol air roh dan lalu meminumnya, sebelum pada akhirnya dia duduk bersila. Hutan itu sunyi. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya saat suara ketidakpuasan si Tunan terdengar. Nah, apakah kamu gila? Jika saya sedikit lambat sebelumnya, maka Anda akan kehilangan nyawa Anda. Tapi, senior si Tunan, itu adalah satu-satunya kesempatan untuk membunuh Teng Li. Jika energi spiritualnya pulih, maka tidak akan ada kesempatan kedua. Orang ini juga mengejar saya selama beberapa hari. Jika saya membiarkannya hidup, maka dia akan menjadi gangguan di masa depan. Jadi, saya memutuskan untuk mengambil resiko. Selain itu, saya juga telah memperhitungkan kecepatan pedang besar itu. Mendengar perkataan Wang Lin, si Tunan terdiam. Dia mendapati bahwa dirinya merasa seolah-olah baru saja mengenal Wang Lin yang sebenarnya. Setelah sekian lama, si Tunan berkata, "Nah, kamu memenuhi syarat sekarang. Dengan pola pikir seperti itu, kamu dapat mendirikan sektemu sendiri di dunia kultivasi ini," kata si Tunan. Suara si Tunan tidak lagi dipenuhi arogansi, tetapi dengan sedikit rasa hormat. Karena jika si Tunan sendiri yang berada dalam situasi seperti itu sebelumnya, maka si Tunan tidak akan berani mengambil resiko seperti yang dilakukan oleh Wang Lin. "Bolehkah mencuri pondasinya?" kata Wang Lin seraya menatap batu es Teng Li. "Itu sangat mungkin. Dia berada pada tahap akhir pondasi building. Jadi, jika Anda menggunakannya untuk menerobos ke ranah pondasi building, tingkat kultivasi Anda akan meningkat lebih cepat dari biasanya. Selain itu, Anda juga akan menerima sedikit dari bakatnya, sehingga bakat Anda akan sedikit meningkat. Anak ini sudah sangat kuat di usia dini, jadi bakatnya pasti luar biasa. Hahaha. Nah, kali ini kamu mendapatkan sesuatu yang bagus," kata si Tunan. Dengan itu, dengan kata-kata si Tunan yang jatuh, segera si Tunan menjelaskan kembali semua runtuyan proses pencurian pondasi. Setelah 1 hari memulihkan diri, Wang Lin kemudian menggerakkan tangan kanannya dan lalu meraih tubuh Teng Li. Si Tunan lalu mencairkan es tanpa diminta oleh Wang Lin, dan dalam sekejap, kristal es yang mengelilingi Teng Li menghilang. Selanjutnya Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia lalu mengungkapkan ekspresi serius. Dia lalu menggambar simbol darah aneh dengan tangannya. Dan Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan simbol itu mendarat di dada Teng Li. Segera tubuh Teng Li bergetar hebat saat lengan dan kakinya mengejang.
dan darah mengalir keluar dari lubangnya. Namun darahnya tidak menetes ke bawah, melainkan menyatu. Segera setelah itu, suara gertakan terdengar dari tubuh Teng Li saat wajahnya memerah dan warna merah aneh muncul di kulitnya. Tetesan darah merembes keluar dari kulitnya. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih serius. Tanpa berkedip sekalipun, Wang Lin lalu menggambar simbol darah lainnya dan mendarat di dada Teng Li lagi. Teng Li tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan erangan-erangan menyedihkan. Saat semua pembuluh darah di tubuhnya pecah, darah mengalir keluar dari tubuhnya dan berkumpul di udara. Dalam sekejap mata, bola darah raksasa melayang di atas Teng Li. Tubuhnya yang berwarna merah dengan cepat menjadi pucat. Wang Lin dipenuhi keringat. Dia segera membentuk segel dan mengirimkan teknik darah lagi. Segera, bola darah perlahan menyusut hingga seukuran kepalan tangan dan memancarkan cahaya merah darah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Tetapi tanpa henti, dia mengeluarkan lebih banyak energi spiritual dan menembakkan cahaya biru ke dalamnya. Kemudian Wang Lin memberi isyarat dengan tangannya, dan kemudian kabut kembali masuk ke tubuh Teng Li. Beberapa saat kemudian, setelah pemurnian terus-menerus Wang Lin, pada akhirnya tubuh Teng Li hanya tersisa tulang. Selanjutnya Wang Lin menghela napas dan bergumam kepada dirinya sendiri. Untuk mencuri pondasi seseorang, Anda membutuhkan darah, daging, tulang, jiwa, dan akar roh mereka. Selain itu, orang tersebut tidak bisa mati saat Anda mengambil darah, daging, dan tulangnya. Teknik ini terlalu kejam. Akan tetapi kemudian si Tunan menjelaskan bahwa ini bukan apa-apa, karena di negara asal si Tunan ada sebuah sekte iblis yang mencuri inti, dan bahkan itu lebih kejam lagi daripada pencurian pondasi ini. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba sebuah gas putih keluar dari tubuh Teng Li. Setelah waktu yang tidak diketahui, gas putih tersebut menjadi sangat padat dan lalu membentuk bentuk manusia. Jika dilihat lebih dekat, sosok itu tampak persis seperti Teng Li. Ya, itu adalah jiwa Teng Li. Saat ini tahap Wang Lin telah mencapai tahap ekstraksi jiwa, dan tahap ini juga sangatlah penting. Jika kamu membunuhku, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia adalah seorang kultivator di ranah jiwa yang baru lahir. Jadi, jika kamu membunuhku, kamu pasti akan mati, kata jiwa Teng Li itu. Namun, cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia mengeluarkan banyak energi spiritual, dan kemudian dia terus-menerus menggunakan teknik demi teknik. Kakek saya sudah tahu bahwa saya dalam bahaya, dan dia pasti sebentar lagi tiba di sini, kata jiwa Teng Li. Namun, Wang Lin nampak melambaikan tangannya dan langsung menarik jiwa Teng Li itu. Kakek, selamatkan aku, kata Teng Li. Dia meronta-ronta dengan panik. Namun di saat itu, tiba-tiba keluar sosok bayangan dari tubuh Teng Li. Dan sosok itu nampak tidak jelas, tetapi sebuah suara terdengar dari sosok itu. Rekan kultivator, tolong hentikan. Kita bisa membicarakan hal ini. Mendengar suara itu, Wang Lin sedikit bingung, tetapi kemudian si Tunan menjelaskan. Jangan khawatir, ini adalah avatar ilusi dari seorang kultivator di ranah jiwa yang baru lahir. Ini berbeda dengan avatar fisik, karena ini tidak dapat menyerang, tidak dapat melihat Anda, dan juga tidak dapat mengetahui lokasi Anda. Itu hanya memungkinkan Anda mendengar apa yang dia katakan. Juga, melihat avatar ilusi ini, orang ini nampaknya sangat jauh. Itulah mengapa suaranya sangat buram. Adapun, mengapa itu ada di sini? Sepertinya, dia sangat mencintai Teng Li ini. Jadi dia selalu meninggalkan perasaan ilahi itu bersamanya. Mendengar itu, Wang Lin pun segera mengabaikan suara itu dan melanjutkan pemurniannya. Avatar ilusi itu sepertinya menyadari bahwa jiwa Teng Li sedang dimurnikan. Dia lalu berteriak, "Kamu membunuh anggota keluarga Tengku, jadi kamu harus membayarnya. Aku akan menemukanmu suatu hari nanti, dan aku akan membunuhmu." Scene kemudian berpindah saat ini di puncak gunung yang jaraknya puluhan ribu mil dari tempat Wang Lin. Nampak seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri dengan ekspresi gelap. Matanya tajam dan dia mengepalkan tinjunya lalu bergumam kepada dirinya sendiri. "Li'er, kakekmu ini berjanji bahwa aku akan membalaskan dendammu." Dengan suaranya jatuh, dia memukul dadanya dengan tangan kanannya dan lalu mengeluarkan darah hitam. Tangan kanannya dengan cepat mengambil darah hitam itu, lalu membentuk sebuah simbol yang aneh yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian melayang di udara. "Formasi kutukan," teriak orang tua itu.
Dan ternyata saat ini orang tua itu sedang membuat formasi kutukan. Seketika formasi kutukan itu mulai berputar perlahan. Scene kemudian berpindah lagi kepada Wang Lin saat ini. Di depan Wang Lin nampak ada 4 bola mengambang. Wang Lin kemudian mengarahkan jarinya ke sisa-sisa Teng Li. Dan titik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari sisa-sisa tersebut. Titik-titik cahaya ini tak terhitung jumlahnya. Dan sepertiga diantaranya menghilang ke sekeliling. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa titik-titik cahaya inilah yang disebut akar roh. Wang Lin kemudian langsung menelan akar roh ini. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba di dahi Wang Lin muncul sebuah sinar gelap. Wang Lin segera menyadarinya. Dia mengangkat tangannya lalu menyentuh dahinya dengan ekspresinya yang tiba-tiba berubah. Melihat itu, si Tunan dengan cepat menjelaskan, "Wang Lin, orang ini benar-benar sombong. Anda telah dikutuk oleh seorang kultivator di ranah jiwa yang baru lahir. Dengan kutukan ini, setelah Anda memasuki jarak tertentu dari dirinya, maka dia akan dapat langsung berteleportasi ke samping Anda. Aku tidak menyangka dia akan menyerahkan masa hidupnya untuk menggunakan kutukan formasi rumit ini padamu." Mendengar itu, Wang Lin tiba-tiba berdiri, wajahnya gelap. Lalu dia bertanya, "Apakah ada cara untuk memecahkannya?" Si Tunan lalu merenung, dia sedikit tertawa, lalu berkata dengan bangga, "Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kutukan jenis ini tidak memiliki kemampuan menyerang, itu hanya memungkinkan dia untuk menemukan Anda untuk berteleportasi ke Anda secepat mungkin. Tapi jangan khawatir. Dulu, aku telah banyak menghabiskan waktu untuk mempelajari kutukan. Namun aku tidak dapat menghilangkan kutukan ini karena aku kehilangan tubuhku. Tetapi, aku masih dapat membantumu menghancurkannya. Dengan bantuanku, tutupi auramu. Selama Anda tidak terlalu dekat dengannya, maka dia tidak akan bisa menemukan Anda. Jadi santai saja." Kata si Tunan, dia menjelaskan, tetapi kemudian dia berkata lagi, "Haha, Wang Lin, tetapi ini juga merupakan sumber lainnya. Saya mengetahui teknik kuno yang dapat digunakan untuk membuat kutukan. Itu akan mempengaruhi penggunanya. Dan ini mengharuskan Anda berada pada tahap ranah formasi inti. Kemudian dengan bantuan pil, Anda akan dapat mencuri setengah dari kultivasinya. Wah, nah, keberuntunganmu cukup bagus." Mendengar penjelasan dari si Tunan, Wang Lin pun segera menghela napas lega. Wang Lin kemudian merenung sedikit. Dia lalu menunjuk ke arah roh Teng Li dan mulai menyerapnya. Namun di saat itu, tiba-tiba beberapa aura kuat muncul dan dengan cepat menyerang Wang Lin. Merasakan itu, Wang Lin bahkan tidak mengedipkan matanya. Dia melambaikan tangannya. Dan kemudian, gelombang kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan wajahnya menjadi merah. Wang Lin lalu menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergerak seperti panah tajam. Dia melesat dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Tidak lama setelah Wang Lin pergi, nampak seekor ular piton raksasa tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mencium area tersebut dan tidak menemukan apa-apa. Ular piton raksasa itu menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan pergi dari sana. Beberapa binatang buas lainnya juga nampak datang ke sana memeriksanya, tetapi menemukan bahwa tidak ada apapun dan mereka pun pergi dari sana. Saat ini, Wang Lin berlari melewati hutan dengan tubuhnya dipenuhi energi spiritual. Selain itu, saat dia berlari, cairan hitam berbau busuk keluar dari setiap pori-pori di tubuhnya. Wang Lin segera merasa tubuhnya sepertinya terkoyak, jadi dia mengerutkan kening dan berhenti. Setelah berjalan berputar-putar, matanya bersinar, dan dia langsung mengaktifkan teknik atraksi dengan sejumlah besar energi spiritual di tubuhnya. Seketika, tanah di bawahnya berpindah, dan lalu menampilkan lubang yang dalam. Tanpa berkata-kata, Wang Lin melompat ke dalam lubang yang dalam itu. Kemudian, tanah di atas langsung dipindahkan dan menutupi lubang itu lagi. Dan kemudian semuanya kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya Wang Lin duduk bersila di bawah tanah. Wang Lin memusatkan perhatiannya untuk mengatur energi spiritual di dalam tubuhnya. Tubuhnya terus berubah untuk menerobos ranah pondasi building atau disebut juga pondasi pembangunan. Dengan keheningan berada di bawah tanah dan tidak ada yang mengganggunya, Wang Lin memulai pelatihan tertutupnya lagi. Dan waktu pun berlalu. Dan dalam sekejap mata, 2 tahun pun telah berlalu. Tanah di atas tempat Wang Lin melakukan kultivasi selama 2 tahun ini nampak sudah dipenuhi oleh serangga beracun. Dan pada hari ini,
Tanah itu tiba-tiba berguncang, dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dedaunan. Daun-daun yang mati disingkirkan, diikuti oleh lapisan tanah dari tanah. Saat sesosok gelap muncul dari dalam lubang tanah, dan saat sosok gelap itu muncul, semua serangga mengeluarkan jeritan ketakutan saat mereka mundur dengan cepat. Teknik mencuri pondasi ini sungguh misterius. Saya akhirnya mencapai ranah pondasi building. Kata sosok gelap itu. Ya, sosok gelap itu adalah Wang Lin. Saat ini, seluruh tubuh Wang Lin dipenuhi oleh energi spiritual yang kuat. Dia lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya hijau, yang lalu berubah menjadi pedang terbang hijau. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat tangannya, dan sarung pedangnya juga terbang keluar. Setelah 2 tahun menyempurnakan sarung pedang itu akhirnya sepenuhnya menjadi milik Wang Lin. Dan saat digunakan dengan pedang terbang hijau, efeknya pasti lebih kuat lagi. Setelah menyingkirkan pedang dan sarungnya, Wang Lin merenung sejenak. Kemudian dia menyentuh mutiara di dadanya dan lalu bergumam. Senior Situnan telah menggunakan terlalu banyak jiwa Naschen Soul-nya selama 2 tahun terakhir, dan dia juga telah membantuku melarikan diri dari Tengli waktu itu. Dan dia juga telah membacakan mantra untuk mencegah kakek Tengli menemukanku. Dan sekarang Senior Situnan sudah tidur selama lebih dari setahun, dan saya tidak yakin kapan dia akan terbangun. Untungnya, aku sudah menghafal metode kenaikan dunia bawahnya, dan sekarang saya hanya perlu mencari tempat dengan banyak energi yin untuk mempraktikannya. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan lalu menyebarkan persepsi ilahinya. Dan setelah itu, tiba-tiba Wang Lin langsung terbang melesat ke arah utara. Setelah terbang beberapa saat, Wang Lin kemudian berhenti di sebuah sungai. Wang Lin kemudian duduk di atas batu di dekat sungai. Dia lalu mengingat kembali pengalaman mendekati kematian sebelumnya dan merasakan banyak penyesalan. Dia tidak tahu apakah Jiang Hu masih hidup atau tidak. Namun, dia berdoa agar Jiang Hu berhasil selamat. Sambil menghela napas, Wang Lin lalu menyingkirkan pikiran itu. Lalu dia mulai merenung. Setelah waktu yang lama, Wang Lin membentuk segel dengan tangan kanannya dan menembakkan seberkas cahaya putih. Saat cahaya putih itu muncul, warnanya mulai berubah. Itu berubah dari putih menjadi abu-abu, dan warnanya berangsur-angsur menjadi gelap ketika Wang Lin terbang dengan cepat ke arah barat. Wang Lin segera terkejut. Teknik ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Situnan padanya. Itu digunakan untuk mencari tempat dengan energi yin yang sangat kuat. Semakin gelap warna cahayanya, maka semakin dekat dia ke tempat dengan energi yin yang ekstrim. Jika cahayanya hitam, berarti Wang Lin sudah menemukan tempat itu. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin dengan cepat mengejar cahaya yang sudah berubah menjadi abu-abu. Cahaya itu menjadi semakin gelap. Ketika warnanya menjadi hitam, tiba-tiba itu roboh dan menghilang. Tiba-tiba Wang Lin berhenti, dia menatap tercengang ke kejauhan. Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Karena di hadapannya saat ini, itu nampak adalah reruntuhan yang tak ada habisnya. Sejauh mata memandang, ada bangunan runtuh dan pepohonan. Wang Lin merenung sejenak, tanpa sepatah kata pun dia lalu bergerak ke dalam reruntuhan. Dan lalu tiba di depan sebuah menara besar. Ini adalah reruntuhan menara silinder raksasa. Dilihat dari luar, terlihat jelas sebagian menara telah runtuh. Namun, meski hanya dengan reruntuhannya saja, terlihat jelas bahwa betapa megahnya tempat ini dulu. 2 patung raksasa memegang pedang berdiri dan di atasnya ada sebuah menara setinggi sekitar 30 meter. Dari reruntuhan ini, Wang Lin kemudian merasakan energi yin yang sangat kuat. Sebelumnya, Situnan pernah menjelaskan dengan sangat rinci tentang tempat-tempat dengan yin ekstrim selama pelatihan tertutup Wang Lin. Ada 4 jenis tempat yin yang ekstrim. Itu adalah yin surgawi, yin bumi, yin misteri, dan yin dunia bawah. Yin dunia bawah adalah yang paling mudah ditemukan. Semakin banyak kematian di suatu tempat, semakin banyak kematian yin yang ada. Dan itu disebut yin dunia bawah. Sementara yin bumi itu sangat sulit ditemukan. Bagaimanapun juga, yin bumi adalah yin yang dipancarkan dari jurang di dalam bumi. Adapun yin surgawi, pada dasarnya itu sangat mustahil ditemukan. Karena untuk menemukan yin surgawi, suatu tempat harus memiliki yin dunia bawah, yin misteri,
dan yin bumi pada saat yang bersamaan. Jika ketiganya bersatu, maka itu akan berubah menjadi yin surgawi. Namun, semakin tinggi kualitas yin, maka semakin banyak manfaat yang didapat bagi kultivator. Si Tunan juga pernah menjelaskan kepada Wang Lin bahwa tempat yin ekstrim seperti itu juga dibagi lagi menjadi 4 level, yaitu level biasa, level baik, level padat, dan level ekstrim. Dan bahkan setiap level juga dibagi lagi menjadi 10 kelas, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 10. Kemudian Wang Lin mengeluarkan bola cahaya merah, lalu bola cahaya merah itu mendeteksi tempat sekitar. Akhirnya bola itu bersinar 5 kali. Wang Lin lalu menyentuh dagunya. Bola bersinar 5 kali yang berarti tempat ini memiliki yin biasa dunia bawah dengan level biasa kelas 5. Dan tempat ini sangat cocok bagi Wang Lin untuk berkultivasi teknik kenaikan dunia bawah. Wang Lin pun memutuskan untuk berkultivasi di sini dan lalu dia pun duduk bersila dan berkultivasi. Segera dalam benak Wang Lin, instruksi Si Tunan untuk metode kenaikan dunia bawah pun bergema. Metode kenaikan dunia bawah ini dibagi menjadi 9 lapisan. Setiap 3 lapisan, satu dapat membentuk inti dingin. Setelah ke-9 level selesai dan ketiga inti menyatu, ada kemungkinan tertentu untuk langsung menerobos ke ranah formasi inti. Dan ini juga adalah alasan terbesar Wang Lin bertekad untuk mempraktikkan metode kenaikan dunia bawah. Si Tunan juga memilih ini karena ini adalah paling cocok untuk Wang Lin dan akan meningkatkan level kultivasinya paling cepat. Tentu saja juga ada metode yang lebih cepat, seperti mencuri inti. Tetapi dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, mencoba untuk menangkap seorang kultivator di ranah formasi inti itu tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Inti dingin dari metode kenaikan dunia bawah itu bergantung kepada kebangkitan meridian. Kebangkitan meridian adalah proses yang harus dilalui oleh siapapun yang mempraktikkan metode kenaikan dunia bawah. Ada 3 kebangkitan meridian utama dalam metode kenaikan dunia bawah, yaitu adalah Dantian, Lautan Qi, dan meridian leluhur. Selanjutnya Wang Lin mengeluarkan sebuah buku. Ya, ini adalah buku tentang formasi yang dia dapatkan di kota keluarga Teng waktu itu. Kemudian Wang Lin mempelajari buku itu. Setelah beberapa waktu, Wang Lin akhirnya menghafal semua informasi dalam buku tersebut. Wang Lin pun mulai menggunakan segelnya dan lalu membuat sebuah formasi. Formasi ini digunakannya untuk melindungi kultivasinya di sini. Selanjutnya Wang Lin pun menutup matanya, dia mulai berkultivasi dan terus melatih teknik kenaikan dunia bawah. Pada awalnya Wang Lin merasa sangat tidak nyaman karena sifat dingin dari energi yin ini. Ketika dia menyerap energi yin ini, energi itu akan segera masuk ke dalam tubuhnya dan masuk ke organ-organnya. Rasa dingin yang keluar dari dalam tubuhnya membuatnya menggigil. Ini benar-benar kebalikan dari bagaimana rasanya menyerap energi spiritual. Menyerap energi spiritual memberi perasaan hangat, namun menyerap energi yin itu membuat Wang Lin merasa sangat dibekukan. Beberapa waktu kemudian, persepsi ilahi Wang Lin kemudian menangkap sesosok. Sosok itu nampak berada di depannya. Di saat sosok itu pertama kali muncul, Wang Lin ingin melihat seperti apa sosok rupa itu. Ternyata itu adalah makhluk humanoid dengan kulit biru. Dan itu nampak seperti pria aneh. Kulit pria aneh itu dipenuhi dengan simbol-simbol yang aneh. Selain itu, ada 9 kertas kuning berukuran setengah inci yang ditempel di berbagai tubuh pria aneh itu. Dan pria aneh ini segera membuat Wang Lin sangat terkejut. Pria aneh itu muncul lagi. Pria aneh itu berdiri di luar formasi Wang Lin dengan ekspresi berpikir. Pria aneh itu mundur beberapa langkah. Pria aneh itu menatap kabut dengan keraguan di matanya. Setelah ragu-ragu sebentar, pria aneh itu mengitari kabut sekali. Wang Lin memusatkan perhatiannya untuk mengamati pria aneh itu, dan Wang Lin juga tidak menyerang. Karena Wang Lin ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh pria aneh itu. Setelah pria aneh itu mengitari formasi kabut sekali, pria aneh itu memperlihatkan ekspresi penasaran. Kemudian dia masuk ke dalam formasi. Saat dia memasuki formasi, niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel, dan segera cahaya putih melesat ke dalam formasi. Di saat yang sama, Wang Lin lalu membuka mulutnya dan segera cahaya hijau keluar. Itu adalah pedang terbang hijau. Pedang terbang hijau itu langsung melesat ke arah pria aneh itu. Segera pria aneh itu terhantam oleh pedang terbang hijau Wang Lin, dan pria aneh itu langsung terlempar ke belakang.
Wang Lin kemudian melihat bahwa 9 simbol di tubuh pria aneh itu nampak berkilau, dan seketika luka-luka di tubuh pria aneh itu dengan cepat pulih. "Siapa kamu?" kata Wang Lin. Dia tidak menyerang lagi. Pria aneh itu memiliki 9 jimat di tubuhnya, dan menggunakan salah satu jimat itu memungkinkan pria aneh tersebut pulih sepenuhnya dari kondisi mendekati kematian. Pertarungan ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dimenangkan oleh Wang Lin. Oleh karena itu Wang Lin tidak menyerang lagi dan dia bertanya. Pria aneh itu nampak memandang Wang Lin. Nampaknya dia tidak memahami kata-kata Wang Lin. Sementara Wang Lin dia juga tidak memahami kata-kata pria aneh itu. Kemudian di tangan pria aneh itu nampak muncul sebuah benda bulat. Dia lalu melambaikan tangannya dan lalu mengirimkan benda bulat itu kepada Wang Lin. Setelah melemparkan benda bulat itu, pria aneh itu tersenyum ke arah Wang Lin, lalu dia pun pergi dari sana. Wang Lin kemudian melihat benda bulat itu, lalu Wang Lin bergumam, "Ini adalah harta karun." Wang Lin kemudian memindai benda bulat itu yang seperti manik dengan persepsi ilahinya dan memberinya kekuatan spiritual. Tiba-tiba, asap putih keluar dari manik tersebut. Asap mengepul di atas dan membentuk wujud seorang lelaki tua. Orang tua itu memancarkan aura berbahaya. Dia dengan santai menatap Wang Lin dan mengungkapkan senyuman sarkasme. Lalu dia berkata, "Apakah kamu berani bertarung dengan orang tua ini?" Wang Lin seketika tertegun di tempatnya dan dia mundur beberapa langkah. Setelah melihat dengan cermat, dia memperhatikan bahwa orang itu hanya berada di ranah kondensasi Qi lapisan ke-15. Wang Lin menggosok hidungnya. Matanya berbinar, dan dia dengan cepat mengirimkan lebih banyak kekuatan spiritualnya ke dalam manik batu bulat itu. Dengan masuknya energi spiritual Wang Lin, kekuatan spiritual lelaki tua itu juga dengan cepat meningkat hingga mencapai ranah tahap tengah pondasi building. Rambut lelaki tua itu bergerak tanpa angin dan tubuhnya mengeluarkan aura pertarungan yang sangat besar. Orang tua itu melayang di udara dan tetap berkata sama seperti sebelumnya, "Apakah kamu berani bertarung dengan orang tua ini?" Wang Lin sangat terkejut. Dia tidak tahu apa gunanya manik bulat ini, dan dia memutuskan untuk menuangkan lebih banyak kekuatan spiritual ke dalamnya. Disertai dengan energi spiritual Wang Lin yang dimasukkan ke dalam manik bulat itu, seketika orang tua itu juga langsung berada di ranah formasi inti. Wang Lin cukup terkejut, namun kemudian Wang Lin menarik kekuatan rohnya, dan lelaki tua itu juga dengan cepat menghilang dan lalu berubah lagi menjadi asap putih. Asap putih itu kembali ke manik-manik dan dengan suara berderak, retakan lain muncul di manik-manik. Wang Lin kemudian menyadari bahwa manik-manik batu bulat itu adalah harta magis ilusi, dan ilusi yang diciptakannya hampir tidak berbeda dengan kenyataan. Dan dengan lebih banyak kekuatan spiritual yang dituangkan ke dalam manik batu bulat itu, maka kekuatan orang tua itu juga akan meningkat. Ini benar-benar metode terbaik untuk menakut-nakuti orang. Wang Lin kemudian menyimpan harta karun itu dan lalu bergumam kepada dirinya sendiri. Pria aneh itu sangat menarik. Dia pasti merasa tidak enak setelah memecahkan formasi milikku. Jadi dia memberiku harta ini. Namun dari pertukaran kecil ini, Wang Lin segera menyadari bahwa pria aneh itu tidak dapat menggunakan harta sihir. Dan di dalam reruntuhan, pasti akan ada lebih banyak harta sihir. Dan sekarang kota yang hancur ini menjadi harta karun di mata Wang Lin. Setelah itu Wang Lin pun kembali berkultivasi. Dan dia kembali melatih teknik kenaikan dunia bawah. Scene kemudian berpindah. Saat ini langit di luar hutan Wang Lin berada tiba-tiba menjadi gelap. Ketika seorang lelaki tua yang melepaskan tekanan besar muncul secara diam-diam. Dia memandang hutan di bawahnya dengan niat membunuh yang kuat di matanya. "Lier, kakekmu ini ada di sini untuk membalas dendammu." Ya, orang yang datang ternyata adalah nenek moyang keluarga Teng Huayuan. Dia mengumpat sepanjang perjalanan ke sini, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menemukan lokasi pasti pembunuh cucunya itu. Seolah-olah ada kabut yang menghalanginya. Dia tidak dapat menentukan lokasi pastinya, tetapi dia tahu bahwa pembunuhnya ada di hutan di bawahnya. Sedangkan untuk hutan ini, itu adalah tempat yang tidak ingin dia jelajahi, kecuali dia tidak punya pilihan. Hanya dengan pemindaian, dia dapat mengetahui betapa berbahayanya, dan bahwa di dalamnya terdapat makhluk yang bahkan dia tidak berani menyinggungnya.
Tetapi karena kematian Teng Li, dia tidak bisa terlalu diganggu. Dia percaya bahwa selama dia diam dan hanya mencari musuhnya, maka makhluk kuat itu tidak akan keberatan. Setelah merenung sejenak, dia menggertakkan giginya dan lalu melesat ke dalam hutan. Scene kembali berpindah saat ini di dalam reruntuhan hutan. Nampak sebuah tutup peti mati terbuka tanpa suara. Lalu tangan layu yang memancarkan cahaya hitam dan ungu perlahan muncul dari dalam peti mati itu. Tangan layu itu nampak mencengkram erat, dan tiba-tiba bola petir ungu muncul di tangan layu itu dan lalu melepaskan aura berbahaya. Waktu 100 tahun telah habis. Tuanku, kamu menyerahkan tubuhmu untuk melarikan diri sebelumnya, tetapi kali ini kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kata sosok yang keluar dari peti mati itu. Kembali kepada leluhur keluarga Teng Huayuan, nampak dia saat ini dengan hati-hati berjalan melewati hutan dengan perasaan ilahinya yang terus menyebar. Kemudian wajahnya tiba-tiba bersinar kegirangan di saat dia menemukan keberadaan Wang Lin. Saat dia hendak berteleportasi, tiba-tiba hembusan angin yang menakutkan bertiup, diikuti dengan suara suram yang terdengar di benak Teng Huayuan. Keluar dari sini. Seketika ekspresi Teng Huayuan tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah tanpa berpikir dan melihat sekeliling. Dia hanya melihat kabut gelap terbang dari kejauhan. Kabut gelap itu dikelilingi oleh angin yang menakutkan. Kemudian, sebuah tangan layu terulur dari kabut gelap dan meraih ke arah kepala Teng Huayuan. Teng Huayuan mengamati kabut dengan persepsi ilahinya dan menjadi ketakutan. Di saat merasakan tingkat kultivasi orang ini adalah ranah Nasjen Soul tahap pertengahan, menyebabkan dia kembali naik. Tangannya yang layu itu melambai ringan. Sebuah tangan raksasa muncul dan mencoba meraih kepala Teng Huayuan. Teng Huayuan tersenyum masam. Dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Karena kultivator di ranah Nasjen Soul tingkat menengah bukanlah sesuatu yang bisa dia ganggu. Dia tahu bahwa ada seorang kultivator yang kuat di sini. Tetapi dia tidak mengira bahwa itu adalah orang di ranah Nasjen Soul tahap tengah. Teng Huayuan kemudian mengguncang sosoknya dan menghilang dari sana. Teng Huayuan lalu muncul di langit di luar hutan. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika sebuah tangan raksasa diam-diam muncul lagi di belakangnya dan tanpa ampun ingin meraihnya. Teng Huayuan diam-diam mengeluh. Dia dengan cepat mengeluarkan kulit binatang. Dia menunjuk dengan tangannya dan seketika kulit binatang itu melilitnya dan langsung memindahkannya menjauh. Dia bahkan nyaris tidak bisa lepas dari tangan raksasa itu. Namun meskipun begitu, dia masih terkena jari tangan raksasa itu. Dia lalu batuk darah dan wajahnya menjadi pucat. Tetapi dia dengan cepat melarikan diri, bahkan tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Kabut hitam muncul di udara. Kabut perlahan menyusut hingga menampakkan seseorang. Orang ini benar-benar kering dan tampak seperti sekantong tulang. Dia melihat ke arah pelarian Teng Huayuan, namun dia tidak mengejar, melainkan dia kembali ke hutan. Dia lalu terbang dengan tenang, terbang bolak-balik di hutan, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Tak lama kemudian, dia berhenti di atas area terbuka. Dia menatap tanah terbuka itu tanpa emosi apapun. Dia lalu membanting tanah dengan tangannya. Segera retakan muncul di tanah itu, lalu teriakan datang dari tanah itu, disertai dengan sosok gelap yang terbang keluar, mencoba melarikan diri. Melihat itu, pria layu itu menus dingin dan sebuah sangkar mengelilingi area tersebut. Dan seketika, sosok gelap itu menghantam sangkar dan sosok gelap itu tidak bisa melarikan diri kemanapun. Setelah tidak melihatnya selama 100 tahun, saya tidak menyangka tubuh guru akan berubah menjadi zombie dan bahkan membentuk jiwanya sendiri. Anda masih dianggap sebagai generasi saya. Jadi, saya bisa membiarkan Anda hidup. Tetapi Anda harus menggunakan koneksi Anda dengan guru Anda untuk membantu saya menemukannya. Kata pria layu itu, dan segera sosok gelap itu pun membawa sosok layu itu untuk menemukan seseorang. Scene kemudian kembali berpindah kepada Wang Lin. Nampak saat ini Wang Lin masih berkultivasi. Dan Wang Lin berhasil mengkultivasikan teknik kenaikan dunia bawah ke tingkat yang lebih tinggi. Akan tetapi di saat itu, pria aneh yang menemui Wang Lin sebelumnya tiba-tiba datang lagi kepada Wang Lin. Wang Lin kemudian melihat pria aneh itu. Namun, Wang Lin saat ini tidak lagi merasakan permusuhan
dari pria aneh itu, jadi Wang Lin merasa santai. Namun sebaliknya, Wang Lin yang telah tahu bahwa jimat pada pria aneh itu sangat aneh, bahkan setelah menerima cedera berat dari Wang Lin. Hanya dengan satu jimat, pria aneh itu mampu pulih sepenuhnya, dan Wang Lin saat ini menjadi sangat penasaran dengan jimat yang ada pada pria aneh itu. Pria aneh itu nampak menunjuk ke arah Wang Lin, lalu menunjuk ke arah dirinya sendiri, dan dia membuat banyak gerakan. Wang Lin secara bertahap mulai memahami apa yang diinginkan oleh pria aneh itu. Tampaknya pria aneh itu ingin Wang Lin mengikutinya. Pada akhirnya Wang Lin pun mengikuti kemana perginya pria aneh itu. Ketika Wang Lin mengikuti pria aneh itu, tiba-tiba dunia di sana berubah. Langit menjadi gelap dan awan bergerak, seolah-olah ada yang mendorongnya dengan tangan besarnya. Kabut gelap berkumpul hingga membentuk peti mati. Sosok ilusi kemudian perlahan muncul di atas peti mati itu. Tubuhnya dengan cepat menjadi lebih kokoh. Suara serak terdengar dari langit. Maksudmu, jiwa baru lahir Tuan itu bersembunyi di dalam patung itu. Sementara saat ini ekspresi pria aneh yang bersama Wang Lin nampak berubah drastis. Pria aneh itu segera melepaskan 9 jimat yang ada di tubuhnya, dan lalu dia dengan cepat membawa Wang Lin ke tempat yang dia tuju. Sesaat kemudian, pria aneh itu sampai di depan sebuah patung. Pria aneh itu lalu membuat segel dan meletakkan tangannya di atas patung itu. Seketika sebuah portal hitam muncul, dan pria aneh itu membawa Wang Lin ke dalam portal hitam itu. Pada saat yang sama, 8 pilar cahaya menghilang dan patung itu perlahan-lahan mulai tenggelam lagi ke dalam tanah. Saat ini, sosok kerangka yang keluar dari peti mayat itu perlahan-lahan berubah menjadi sosok pemuda. Pemuda itu kemudian menatap patung yang perlahan-lahan tenggelam itu. Dia lalu menyebarkan persepsi ilahinya ke seluruh area. Lalu pandangannya kembali ke patung itu. Kembali kepada Wang Lin. Saat ini dia dibawa oleh pria aneh itu. Wang Lin lalu menyebarkan persepsi ilahinya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia dan pria aneh itu datang ke sebuah ruang di dalam patung itu. Dan di ruang itu nampak ada manusia batu hitam di depan Wang Lin. Kembali kepada pemuda yang keluar dari peti mati itu, nampak saat ini dia berdiri di luar patung. Dia menatap patung itu lalu perlahan berkata, "Guru, 100 tahun berlalu begitu cepat. Kali ini kamu tidak akan bisa melarikan diri." Kembali kepada Wang Lin, saat ini raungan keras bergema di seluruh ruangan tempat Waling berada di saat bola cahaya keluar dari manusia batu di depan Wang Lin. Wang Lin seketika sangat waspada di saat melihat bola cahaya itu. Dan di saat yang sama, Wang Lin juga mengeluarkan pedang terbang hijaunya untuk berjaga-jaga. "Teman kecil, tenanglah, saya tidak bermaksud jahat. Akulah penguasa orang di luar," kata bola cahaya itu. Dan pada saat yang sama, sinar bola cahaya itu lalu berkumpul ke segala arah. Perlahan-lahan, bola cahaya itu lalu berubah menjadi manusia kecil setinggi 1 kaki. Orang kecil ini terlihat sangat lemah. Wajahnya pucat, dan dia tampak seperti anak kecil. Orang kecil itu kemudian menghindari pedang hijau terbang milik Wang Lin. Melihat itu, pria aneh nampak menghampiri orang kecil itu. Pria aneh itu berteriak marah kepada Wang Lin beberapa kali. Matanya dipenuhi kekecewaan. Sementara orang kecil itu tiba-tiba berkata dengan tertawa getir. Tubuhnya melayang dan lalu mendarat di bahu pria aneh itu lalu berkata, "Adai, jangan bersikap kasar kepada tamu kita." Ekspresi pria aneh itu tiba-tiba mereda, tetapi dia masih menatap Wang Lin dengan hati-hati. "Teman kecil, tolong jangan gegabah, saya..." kata orang kecil itu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, pria pemuda di luar nampak mengucapkan kata yang aneh. Dan saat kata aneh itu keluar, seluruh patung tiba-tiba bergetar dan berhenti turun. Ekspresi orang kecil itu sedikit berubah. Tangannya membentuk segel, dan dia lalu mengeluarkan gas ungu. Sepertinya dia melakukan itu untuk mempertahankan patung agar pemuda di luar tidak memasuki patung. "Teman, tenanglah, nama saya Wuyu. Apakah teman pernah mendengar tentang sekte mayat?" "Teman tidak perlu waspada, saya hanyalah jiwa yang baru lahir tanpa tubuh, ditambah dengan penggunaan energi Nascent Soul saya. Saya bukanlah ancaman bagi Anda, pedangmulah yang hampir membunuhku," kata makhluk kecil itu. Ternyata dia bernama Wuyu. Mendengar kata-katanya, Wang Lin nampak tetap waspada dan dia sangat berhati-hati.
"Siapa orang di luar itu? Apakah kamu tuannya?" kata Wang Lin. Dia bertanya. Mata Wu Yu menunjukkan ekspresi terberdaya, lalu dia menjawab, "Dia adalah boneka mayatku. Sayangnya, aku adalah salah satu nenek moyang dari sekte mayat." Sekte mayat memiliki aturan yang menyatakan bahwa setiap murid yang bergabung harus menemukan mayat untuk membuat boneka mayatnya sendiri. Dan seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi kita, boneka mayat itu juga akan tumbuh. Mendengar itu mata Wang Lin menyipit, lalu dia bertanya lagi, "Apakah boneka mayatmu itu memberontak?" Wu Yu kemudian menjawab, "Ya, itu benar. Awalnya dengan teknik yang digunakan, boneka mayat tidak akan pernah bisa memberontak. Namun sayangnya, saya datang ke tempat ini 300 tahun yang lalu, berharap dapat menggunakan energi yin di sini untuk menerobos ranah Naschen Soul tahap awal. Namun saya tidak menyangka saya gagal. Namun, boneka mayat saya mengambil kesempatan itu untuk melukai saya dengan serius. Dan selama guncangan cedera saya, dia bisa lepas dari kendali saya. Dan karena luka saya waktu itu, saya pun mundur dan menyembuhkan luka saya. Jadi, saya tidak mengejar boneka mayat saya. Dan 100 tahun kemudian, ketika lukaku membaik, aku menemukan boneka mayatku. Namun, dia berhasil mendapatkan kesadarannya sendiri dan bahkan mengalami pertemuan yang beruntung, menyebabkan dia memasuki ranah Naschen Soul tahap tengah sebelum aku. Dan oleh karena itu, aku tidak punya peluang, jadi aku menyerahkan tubuhku dan melarikan diri dengan jiwa yang baru lahir ini. Dan orang gelap itu sebenarnya adalah tubuhku saat itu. Tampaknya saat ini dia telah memperoleh kesadarannya sendiri dalam 100 tahun di tempat ini." Mendengar penjelasan itu, Wang Lin tidak percaya, lalu dia berkata, "Omong kosong. Jika boneka mayat itu benar-benar seperti yang kamu katakan, kenapa dia tidak pergi dan terus mencarimu?" Namun Wu Yu kemudian menjawab, "Teman kecil, kamu tidak tahu. Tapi ini terkait dengan rahasia sekte mayat. Meskipun boneka mayat ini di luar kendali saya, namun saya masih menyempurnakannya selama ratusan juta tahun, dan itu terhubung dengan jiwaku. Jadi, jika jaraknya lebih dari 100 km dariku, maka dia akan mati. Dan satu-satunya untuk menyelesaikan ini, jadi dia ingin menelan jiwa baru lahirku ini dan menyegelnya di dalam dirinya, sehingga dia benar-benar akan lepas dari kendaliku." Kata Wu Yu, dia menjelaskan semuanya dan dia juga memberitahu bahwa pria aneh itu bernama Adai. Dia pun kemudian menjelaskan bahwa dia ingin meminta bantuan Wang Lin. "Karena saya tidak bisa meninggalkan tempat ini, oleh karena itu saya ingin meminta bantuan dari teman. Bisakah Anda pergi ke sekte mayat dan meminta saudara magang senior saya, Ye Ji, untuk datang dan menyelamatkan saya?" Mendengar itu Wang Lin pun bertanya, "Apakah kamu punya cara agar aku pergi tanpa diketahui oleh boneka mayatmu itu?" Wu Yu pun kemudian menjawab, "Saya dapat menggunakan energi Naschen Soul saya yang terakhir yang tersisa untuk membuka formasi transfer yang akan membawa Anda langsung ke sekte mayat." Akan tetapi mendengar itu Wang Lin kemudian sedikit ragu-ragu lagi. Wu Yu pun kemudian berkata lagi, "Aku Wu Yu bersumpah demi jiwaku yang baru lahir bahwa aku tidak bermaksud jahat padamu. Jadi tolong bantu aku, teman kecil. Aku bahkan bisa menghadiahkan Adai padamu. 9 jimat sudah ada di tubuh Adai ketika saya menemukannya, dan itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Selain itu, saya juga dapat merasakan energi spiritual Anda yang mengandung energi yin. Saya juga mengandung metode kultivasi yin. Saya berasumsi bahwa Anda datang ke sini untuk menggunakan energi yin untuk berkultivasi. Dan jika Anda dapat pergi ke sekte mayat, ada tempat kultivasi yang memiliki energi yin di kelas bumi. Namun pada saat ini patung di luar tiba-tiba bergetar. Retakan tersebut kini menutupi seluruh patung dan bahkan beberapa bagian sudah mulai berlubang. Saat ini pikiran Wang Lin terus berputar. Dia tahu jika dia tidak pergi dari sini, maka nyawanya akan dalam bahaya. Ketika boneka mayat itu masuk, dia langsung tahu bahwa boneka mayat itu adalah pembunuh berhati dingin. Memikirkan hal ini, pada akhirnya Wang Lin pun mengangguk kepada Wu Yu dan dia setuju untuk membantu Wu Yu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.